Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Ramadhani dengan NIM 05169533. Kali ini saya akan melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Ini kita bisa lihat langsung untuk soal tugas 2-nya. Silakan pelajari. Ketika tugas nomor saya akan saya jelaskan, yaitu sini kita lihat ada CD, CLS, dir, API config, sini ada ping, netstat, tracer, testing, NSL lookup, netch, root, sama net. Kita langsung laksanakan saja, dan sebelumnya saya sudah buat rangkuman untuk tugas 2. Sini ada ya. Sini kita langsung ke promnya, langsung ke nomor 1, itu cd change directory. Seperti artinya mengubah directory folder kerja saat ini. Kita misalkan tulis cd, kita ingin mengganti ke users. Nah, seperti ini ya. Lalu sini ada cls, itu fungsi membersihkan layar command prompt dari semua teks yang tampil sebelumnya. Efeknya layar command prompt menjadi bersih dan kursor kembali ke posisi atas. Kita coba cls, ya, bersih. Lalu sini ada cls tanda tanya. Sini menampilkan bantuan atau help perintah cls, menjelaskan cara menggunakan perintah cls dan parameter yang tersedia. Ini cls artinya adalah clear the screen. Lalu dari itu ada dir, sama menggunakan tanda tanya, itu fungsi untuk menampilkan bantuan atau help untuk perintah dir. Lalu selanjutnya ada IP config, bisa menampilkan konfigurasi jaringan dasar komputer, menampilkan alamat IP, subnet mask, dan default gateway untuk setiap adapter jaringan yang aktif. Kita coba IP config. Nah, ini ya, alamat IP di sini ada semua. Lalu selanjutnya adalah IP config all, menampilkan informasi lengkap konfigurasi jaringan. Lalu outputnya adalah informasi detail meliputi physical address, DHCP enable status, DNS servers, DHCP server, list information, dan informasi jaringan lainnya. Coba. Nah, config all. Ini bisa kelihatan ya. PHP enable sesuai ya. Lalu kita lanjut ke IP config. Katanya menampilkan bantuan atau help. Sini seperti biasa untuk menampilkan bantuan helpnya. IP config. Nah, config sini bisa dilihat ya, menampilkan perintah-perintahnya. IP config information, also detail information, renew all adapters. Lalu IP config release, fungsinya adalah melepaskan atau membuang alamat IP yang diperoleh dari DHCP server. Lalu komputer akan kehilangan koneksi jaringan sementara sampai IP address di-renew kembali. Penggunaan troubleshooting di masalah jaringan. Kita coba IP config release. Lalu ke-9, IP config renew, memperbarui atau meminta alamat IP baru dari DHCP server. Lalu efeknya adalah komputer akan mendapatkan IP address baru dari DHCP server. Biasa digunakan setelah release atau untuk memperbaiki masalah koneksi. Config. Oke, lanjut. Kita 10 adalah IP config display DNS, menampilkan isi DNS resolver change. Lalu outputnya adalah daftar semua domain name yang telah di resolve dan disimpan dalam chase DNS lokal. Kemudian melihat riwayat DNS queries yang telah dilakukan. IP config display DNS. Sini ya, ditampilkan semuanya isi DNS server. Sudah ada
record name, record type, time to live, data length, section, dan lain-lainnya. Lalu nomor 11 ada IP config flash DNS. Sesuai namanya flash DNS, yaitu fungsi menghapus atau membersihkan DNS dari profile change. Sebuah DNS dihapus, komputer akan melakukan DNS query refresh untuk domain selanjutnya, mengatasi masa DNS solution yang bermasalah. Jadi untuk menghapus cache-cache sampah-sampah ringan. Itu sana, and the IP configuration successfully flush the DNS resolver change. 13 ada ping mengirim paket ICMP echo request ke host tujuan untuk menguji konektivitas jaringan. Lalu Output akan menampilkan respon time, packet loss, dan statistik koneksi. Jadi untuk mengatas jaringan ya, kita menggunakan ping. Nah di sini snapback control service field. Lanjut ke 14 adalah network statistic. Fungsinya menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif. Aktif. Lalu informasi yang ditampilkan adalah koneksi TCP atau UDP aktif, port yang sedang present, routing table, interface statistik. Itu saja. Next tab. Bisa dilihat di sini. Sini sifat pasada ini cukup memakan waktu. Lalu kita lanjut ke 15 yaitu trace route. Fungsinya melacak rute yang diambil paket data untuk mencapai tujuan. Outputnya menampilkan setiap hop atau router yang dilalui paket beserta respon time-nya. Kemudian ada troubleshooting masalah routing dan latensi jaringan. Nah, lanjut kita ke nomor 16. Pathing. Pathing adalah fungsinya adalah kombinasi ping dan traceroute yang memberikan informasi lebih detail. Jadi dari ping dan traceroute ini akan lebih detail lagi di pathing ini ya informasinya. Lalu sini melakukan traceroute, kemudian ping berkelanjutan ke setiap hop. Kemudian ada analisis mendalam untuk masalah packet loss dan latensi. Ini lebih detail. Lalu kita lanjut ke nomor 17 yaitu NS lookup, name server lookup. Fungsi adalah query DNS untuk mendapatkan informasi domain name. Output mendapatkan DNS records seperti A, MX atau NS records. Kita tulis NS lookup. NS lookup. Itu misalkan kita yang cari. Nah, sini bisa ketahuan di DNS Google. Lalu sini kita akan ke nomor 18 itu NetSH. Fungsi adalah utility untuk konfigurasi berbagai aspek jaringan. Komponen adalah konfigurasi wireless profiles, firewall settings, interface configuration, network bridge management. Kita misalkan firewall. Lalu kita akan ke nomor 19 yaitu route. Fungsinya menampilkan dan memodifikasi routing table. Kemudian mengatur jalur routing untuk network traffic. Route. Di sini menampilkan route-nya network traffic ya, sini diperlihatkan. Lalu di sini nomor 20 adalah net. Fungsinya perintah untuk berbagi operasi jaringan dan sistem. Perintahnya adalah contoh netview, net komputer jaringan, net use, network device, net user, management accounts, net share, management shareholders, net stop or stop, menjalankan automatic service. Kita coba net. Lalu kita coba salah satu yang misalkan kita perintahnya net share. Ya, inilah hasilnya teman-teman. Sekian adalah video dari tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.